Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Mutia Putri. Nah, kali ini aku mau bahas tentang perawatan bayi kuning. Kebetulan Fatir, anak saya yang pertama, mengalami gejala sakit kuning. Seperti itu. Ini terjadi biasanya apabila selama kehamilan mamanya mengalami kurang darah atau riwayat darah rendah atau kurang HB, teman-teman. Karena pada ibu hamil diwajibkan mengkonsumsi 90 butir obat tambah darah selama kehamilan, yang berarti 1 hari 1 butir. Nah, jadi apabila sakit kuning tidak teratasi pada bayi, bisa menyebabkan kerusakan hati sampai fatalnya bisa menyebabkan kematian pada bayi. Nah, ini kan sangat pastinya kita nggak mau ya, teman-teman. Apalagi Fatir itu adalah anak pertama, anak yang pasti dinanti-nantikan, seperti itu. Maupun anak kedua, ketiga, dan selanjutnya pasti nggak ada ibu yang rela anaknya meninggal di hari kelahirannya, seperti itu. Jadi jangan sepelekan penyakit kuning pada bayi ya, ibu-ibu. Nah, apa sih ciri-ciri yang terlihat pada bayi saat itu? Saat itu Fatir mengalami memang muka yang agak kekuning-kuningan, kulitnya agak kuning. Nah, habis itu ketika ditekan, kalau kita nih otomatis balik kan, gini, elastis langsung balik. Kalau pada bayi kuning, saat kita tekan seperti ini kembalinya lama, baru kembali seperti itu. Habis itu bayi juga lebih sering tidur, malas menyusu, seperti itu teman-teman. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah tetap bangunkan bayi selama 2 jam walaupun dia tertidur pulas, teman-teman. Karena apabila dia kurang cairan, dia semakin kuning, seperti itu. Solusinya apalagi teman-teman? Setiap pagi kita jemur selama kurang lebih 20 menitan. Tapi jangan lupa matanya ditutup ya, teman-teman. Kayak pakai punya mata tidur yang orang-orang Korea itu loh. Ditutupin aja biar nggak silau. Karena jangankan bayi, kita pun silau kalau lihat cahaya matahari, seperti itu teman-teman. Nah, awalnya kita udah jemurin Fatir setiap pagi, terus kita juga udah kasih ASI setiap 2 jam sekali. Mungkin karena masih kondisinya baru lahiran, mungkin produksi ASINya masih sedikit. Makanya disarankan buat ibu-ibu yang baru melahirkan mengkonsumsi sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti tempe, kacang hijau. Itu bagus banget untuk produksi ASI. Kalau mau memang ibu-ibu berkecukupan, ibu-ibu boleh ditambah dengan susu ibu menyusui, seperti itu. Jadi produksi ASINya lebih maksimal dan bayi enggak nangis kehausan, seperti itu. Pokoknya disaranin tetap sering-sering rajin kasih walaupun produksi ASI kita masih sedikit, karena semakin banyak sedotan dari bayi semakin melimpah ASINya, seperti itu teman-teman. Jadi hari ketiga kelahiran Fatir yang masih kuning, dengan kita udah jemur dan kasih ASI, kita pergilah ke dokter spesialis anak. Sampai di sana dokter juga masih belum saranin kasih obat, tapi dokter cuman menyarankan untuk gempor ASI dan jemur pada bayi. Waktu dicek kondisinya normal, cuman dokter saranin itu aja sih gitu. Jadi hari ketiga siap dari dokter, kita pulang, kita melakukan hal yang sama terus, kita perawatan Fatir seperti tadi. Tapi enggak berkurang di hari ke-7. Jadi yang namanya kita anak pertama kan panik ya. Kok enggak berkurang ya? Kita udah ngelakuin ASI eksklusif pada bayi, kita udah melakukan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan ya teman-teman, tanpa campuran apapun, tanpa campuran air putih atau susu tambahan pada bayi. Kita udah maksimal ngelakuin itu semua, tapi di hari ke-7 Fatir masih kuning. Jadi kita putuskan untuk pergi ke dokter spesialis anak yang lain. Bukan nggak percaya dengan dokter yang pertama, tapi pengen tahu aja, barangkali ada pendapat yang berbeda gitu teman-teman. Terus kita pergi lagi ke dokter yang lain, dokter menyarankan kita ke Prodia cek lab untuk mengetahui apakah bilirubin pada tubuhnya udah stabil apa belum gitu. Jadi dicek dulu biar nggak sembarang dikasih obat, dicek labnya, dan bayangin
masih umur 7 hari udah ditarik darahnya 1 spet penuh, ditarik darahnya. Bukan Fatir yang nangis, tapi malah aku yang nangis gitu, karena kasihan kan masih umur 7 hari tapi udah dicolok-colokin aja pakai alat-alat itu. Nah, jadi setelah itu sepanjang jalan kita pulang nangis berdoa supaya hasilnya negatif. Karena apabila hasilnya positif, kuningnya masih berlanjut, Fatir disarankan rawat inap dan akan disinar. Seperti itu teman-teman. Aku berdoa nggak mau dipisahin sama anak. Anak di rumah sakit, mamanya di rumah, rasanya kan campur aduk ya. Habis itu aku berdoa terus, dan keesokan harinya kita kembali lagi ke Prodia dan pergi lagi ke dokter anak yang tadi. Kita kasih nampak hasilnya dan alhamdulillah Allah Maha baik. Waktu kita cek labnya, hasil labnya negatif. Fatir udah normal. Dan apa kata dokter, walaupun udah hasilnya normal, tetap nggak boleh pelit ASI, tetap nggak boleh malas untuk gempor ASI, tetap disaranin 2 jam sekali, tidur nggak tidur harus kasih. Walaupun nggak nangis 2 jam sekali wajib ASI, seperti itu. Nah, kebetulan Fatir dapat ASI full sampai 2 tahun 4 bulan teman-teman. Dan alhamdulillah gara-gara ASI full itu Fatir jadi jarang sakit. Malah hampir nggak pernah sakit semenjak kecil. Cuman yang pertama aja 1 sampai hari ke-7. Untuk kesekiannya sampai 2 tahun bahkan sekarang 5 tahun hampir dibilang jarang banget sakit walaupun pernah sakit teman-teman. Nah, gitulah hebatnya Allah menciptakan ASI. Jadi buat ibu-ibu pejuang ASI semangat ya. Buat yang memang benar-benar kosong ASInya, jangan sedih. Semoga di anak selanjutnya bisa memberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan tanpa campuran. Setelah itu kasih makan, setelah itu lanjut ASI sampai 2 tahun. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Salam gotong royong. Assalamualaikum.